Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahainingrum. Saya Prodi Ekonomi Syariah dari kelas 5B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu saham syariah. Nah, saham sendiri ini artinya sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham sendiri ini didefinisikan sebagai bukti atau sertifikat kepemilikan seseorang atau suatu badan terhadap perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan dapat dapat juga diartikan sebagai keikutsertaan investor sebagai pemodal dalam suatu perusahaan. Nah, sedangkan saham syariah sendiri ini adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Terus saham ini yang dijelaskan tadi ya, saham ini merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Nah, dari sudut pandang fikih, pada dasarnya saham adalah efek syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usahanya. Sedangkan saham konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa efek dengan mengabaikan aspek halal dan haram. Yang penting saham emiten yang terdaftar listing sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau legal. Nah, saham dikategorikan menjadi dua, yaitu ada saham syariah dan saham non syariah. Perbedaan ini terletak pada kegiatan usaha dan tujuannya. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, saham syariah sendiri ini dapat dikatakan sebagai saham yang diperdagangkan di pasar modal syariah. Pada dasarnya, saham syariah ini sama dengan saham dalam pasar modal konvensional. Hanya saja bedanya saham yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria syariah. Eh, Lalu saham juga ini kan merupakan suatu surat apa ya, berbentuk dalam surat yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Maka dalam prinsip syariah ini penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti yang dijelaskan sebelumnya, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang haram dan barang yang diharamkan seperti bir dan lain-lain. Nah, konteks Indonesia yang dimaksud dengan saham-saham syariah adalah saham yang ditawarkan kepada investor oleh perusahaan-perusahaan yang memenuhi ketentuan syariah dan juga diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI melalui Fatwa DSN nomor 40 garis miring DSN garis miring MUI garis miring 10 garis miring 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Pasal 4 ayat 3 yang menjelaskan bahwa saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai tercantum pada pasal 319 yang tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Sebagaimana umumnya di Indonesia ini, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi syariah. Di Bursa Efek Indonesia sendiri terdapat itu ada Jakarta Islamic Index atau JII yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan Dewan Nasional Syariah atau DSN. Lalu daftar saham syariah yang digunakan untuk perhitungan indeks saham syariah yang dijelaskan sebelumnya ya, itu berlaku efektif mulai tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan review daftar efek syariah berikutnya oleh OJK. Salah satunya ini ada Astra Argo Lestari Tbk, S Hardware Indonesia Tbk, ada Adi Komputer Property Tbk, ada Roy Energy Indonesia Tbk dan masih banyak lagi. Nah, semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah
Indonesia ini dia tercatat di BEI maupun tidak, namun dimasukkan ke dalam daftar efek syariah DES yang diterbitkan oleh OJK secara berkala setiap bulan Mei dan bulan November. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.